Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Henditan. Nah, kali ini gue mau bahas update soal Bitcoin, di mana Bitcoin sebentar lagi akan menutup candle-nya, atau tepatnya menutup monthly candle-nya dengan candle bullish ya. Nah, pertanyaannya apakah setelah monthly candle tutup ini Bitcoin masih bisa terbang tinggi atau malah dia akan didam? Karena sekarang itu menurut gue memang lagi penentuan banget ya teman-teman. Dimana sekarang Bitcoin sedang konsolidasi karena sedang lewat weekend dan Good Friday atau Jumat Agung kemarin hari Jumat. Jadi hari Senin ini bisa dibilang adalah hari yang hot ya, karena kemungkinan besar market kripto dan juga market lainnya akan volatile tinggi sekali. Ya, kita coba lihat dulu dari Bitcoin, di mana sekarang harganya ketika saat ini video ini di-shoot itu sedang menduduki harga 70.290. Jadi masih ada di atas 70.000 dolar, which is menurut gue ini masih aman ya. Dan market cap-nya jelas masih nomor 1, volume-nya juga peringkat 2. Ini semua masih cukup bagus untuk Bitcoin ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari berita-berita yang terbaru soal Bitcoin ya teman-teman. Di mana Bitcoin sekarang itu ya sebenarnya sih masih banyak yang positive thinking dengan Bitcoin ya, dimana Bitcoin ini adalah long term investment dan banyak sekali orang-orang yang atau hedge fund yang besar atau venture capital yang ingin masuk ke Bitcoin, apalagi sejak adanya ETF Bitcoin ya teman-teman. Nah, Ethereum and Bitcoin communities flock to Koala Coin launch steering meme coin sector. Jadi ini ada sedikit tambahan lagi, jadi ada Koala Coin juga, tapi kemungkinan besar ini tidak akan terlalu berdampak dengan si Bitcoinnya sendiri ya. Tapi kita coba lihat dari berita yang ada di sini teman-teman. Jadi di TradingView itu bisa juga kita lihat berita-berita yang terbaru di sini. Di mana di sini kalau kita lihat Warren Buffett is cashing in on Bitcoin crypto via new holdings. Jadi ini maksud dari berita ini adalah sampai saat ini Warren Buffett itu masih kontra ya dengan Bitcoin atau cryptocurrency, karena ya dia sendiri masih belum begitu percaya. Tetapi di balik itu, walaupun dia masih bilangnya gue masih nggak setuju dengan Bitcoin ataupun sebagainya, tapi dia berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memang memakai kripto juga ya teman-teman. Dimana di sini ternyata terbongkar how Warren Buffett turns crypto into profit ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa si Warren Buffett ini memiliki perusahaan Berkshire Hathaway, di mana di sini adalah salah satu company yang melakukan investasi dan hedge fund ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga di sini di perusahaannya Warren Buffett, dia melakukan investasi ke salah satu new holding ya, dimana ternyata new holding ini bisa memiliki dampak yang cukup besar ke performance Berkshire Hathaway portfolio ya, dimana ternyata hasilnya cukup bagus nih untuk performance-nya. Dan kalau kita lihat memang secara nggak langsung, karena si new holding ini adalah juga menyediakan jasa trading cryptocurrency, yang mana sebenarnya ini secara tidak langsung kan si Warren Buffett berinvestasi pada perusahaan kripto walaupun dia tidak beli cryptocurrency-nya langsung. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah sini ya teman-teman, while Buffett personal sentiment towards Bitcoin and cryptocurrency remain unchanged, the financial success of crypto-related ventures within Berkshire Hathaway's portfolio might prompt a revolution of his stance. Karena sekarang mulai terbukti nih bahwa ternyata berinvestasi di Bitcoin adalah salah satu investasi yang bisa menjadi pilihan di zaman sekarang gitu, dan bisa menguntungkan. Jadi ini bisa jadi salah satu tanda-tanda di mana kemungkinan kalau Warren Buffett sampai setuju dengan adanya Bitcoin, ya kita bisa tinggal tunggu aja gitu dan party bersama kalau Bitcoin akan terbang. Dan di sini juga ada preparation di mana Bitcoin bisa mencapai $100.000, di mana Bitcoin Shark and Whale spend over $80 billion to buy Bitcoin. Jadi sekarang udah mulai banyak whale yang dan juga shark ya. Kalau teman-teman tahu ya, kalau shark itu ya holders yang between 100 sampai 1000 Bitcoin, di mana di sini ternyata banyak sekali shark dan whale yang sudah mengakumulasi sampai 268.000 Bitcoin in the past 30 days. Jadi dengan melihat mereka memborong Bitcoin seperti ini ya, kalau kita lihat ya berarti sebenarnya Bitcoin ini ya prospek sekali di masa depan. Apalagi kalau misalnya dia bisa naik sampai ke $100.000, maka harganya kan sebenarnya udah naik sampai 1,5 kali lipat ya, lumayan banget. Nah, apakah benar gitu si Bitcoin ini bisa naik sampai ke 100.000 ya teman-teman? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Kalau gue sih sebenarnya pendapat gue sendiri, gue cukup yakin dimana
tahun depan Bitcoin bisa mencapai 100.000. Tapi balik lagi, apakah sekarang itu adalah waktu yang tepat untuk membeli? Apakah Bitcoin akan koreksi terlebih dahulu atau Bitcoin akan langsung naik? Nah, itu kan yang kita pertanyakan ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat, jadi sekarang itu banyak analisa yang beredar antara hari Senin nanti sampai halving itu bisa mengalami kenaikan yang tinggi, atau bahkan sebelum halving atau sampai halving atau setelah halving itu harga Bitcoin akan turun dulu sampai ke $50.000. Jadi ada dua aliran nih kalau gue lihat. Ada yang menunggu di 50.000, siap-siap memberikan pelurunya di sini, ditembakkan di 50.000 karena harganya udah cukup murah. Ini ada area buy terbaik, tapi ada juga yang memang sudah beli sekarang karena memang takut ketinggalan, karena mereka menganggap bahwa sekarang itu wave-nya berbeda ya, atau momen yang berbeda. Jadi kemungkinan harganya akan naik tinggi sekali. Nah, itu yang menjadi permasalahan saat ini ya. Oke, kalau misalnya jangka panjangnya kita yakin semua lah bahwa Bitcoin harganya akan naik terus. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kan entar lagi mau tutup monthly candle ya, dimana monthly candle yang ditutup dengan positif yaitu di atas ini ya, di atas all time high-nya teman-teman. Nah, jadi menurut gua sih area yang paling aman kalau misalnya dia mau tutup candle di atas all time high-nya yaitu di $69.000. Jadi harus tutup di atas $69.000. Kalau kita lihat sekarang harganya kan 70.200, jadi masih cukup aman menurut gua untuk tutup candlenya. Kemungkinan akan tutup candle di bullish candle yang warna hijau ini ya. Dan kalau misalnya tutup candlenya di atas ini, ya kemungkinan besarnya ya harga masih bisa naik terus, rally ke atas ya. Karena dia tidak mencerminkan adanya seller yang kuat di atas ini gitu. Jadi masih bisa naik tinggi lagi. Karena kalau misalnya bentuk candlenya itu seperti ini teman-teman, kita coba gambarkan menggunakan brush ya. Kalau misalnya bentuk candlenya seperti ini teman-teman nih, wah jadi dia cukup panjang si wick yang bagian atasnya. Nah itu berarti selling pressure-nya cukup kuat dan kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami koreksi. Tapi kalau kita lihat sekarang masih cukup kuat ya bullish candle-nya. Jadi tidak sesuai dengan orang-orang prediksi harga akan turun. Oke, jadi kalau menurut gue sih sebenarnya possibility untuk naiknya lebih besar dibandingkan possibility untuk turun. Tapi kalau turun apakah mungkin? Nah, menurut gue juga masih mungkin. Kenapa? Karena ada beberapa parameter yang mendukung ya teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya teman-teman, di mana gak usah yang 4 jam deh, yang daily aja ya, karena kan umumnya itu di daily. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang Bitcoin ini setiap kali dia mau menembus harga tertingginya itu selalu membuat pola seperti ini teman-teman. Yang mungkin teman-teman juga tahu ya, dimana dia naik, turun, naik, tembus higher high yang sebelumnya, dia ternyata malah turun, tembus ke bawah, terus balik lagi ke atas. Ya, dimana di sini terjadi liquidation ya teman-teman, dimana smart money ini melakukan liquidation kepada orang-orang yang melakukan long di sini dan short di sini ya teman-teman. Jadi yang long dan short dua-duanya kena nih teman-teman. Oke, untuk yang melakukan short di sini teman-teman, untuk yang melakukan short di sini, ya tentu saja di harganya naik dulu sampai ke atas sampai kena liquid. Setelah kena liquid harganya turun terus ya. Yang long akhirnya setelah profit sedikit lama-lama turun akhirnya sampai kena liquid. Dan biasanya yang long kan ketahanan modalnya lebih tinggi nih. Dia tahan terus sampai akhirnya wah ini kayaknya membentuk lower low yang baru nih. Langsung di sini di cut loss ya. Setelah itu ternyata harga dengan cepat langsung kembali lagi. Jadi disinilah para smart money ataupun si venture capital itu melakukan pembelian dan melikuidasi para retail yang melakukan long atau short secara bersamaan ya. Ini biasanya sering terjadi ya. Kalau kita lihat sekarang ini juga muncul ya. Ketika di sini teman-teman nih kita bisa lihat nih di alur yang kedua. Jadi ini adalah alur di cycle yang baru ya, yang terjadi di tahun 2023 ini. Kalau gue lihat sih kejadiannya selalu mirip-mirip ya. Jadi dia harganya sudah naik nih teman-teman, terus turun, terus dia breakout. Setelah breakout dia turun lagi dan turun melikuidasi semua yang beli dan jual. Setelah itu dia balik lagi ke atas, dan setelah balik lagi ke atas ya ini sedikit ada koreksi ya di Juli 2023. Tapi kalau kita lihat memang alurnya mirip ya. Jadi buy sama sell-nya itu atau long sama short-nya itu dilikuidasi semua. Jadi dia seperti membentuk higher high lalu lower low ya kan, aneh juga. Udah gitu baru membentuk higher high lagi ya. Kita coba lihat di yang terbaru juga. Jadi kalau kita lihat di Desember 2023 dia kan harganya sudah naik tinggi juga nih teman-teman. Naik terus naik tinggi lagi. Di sini kita berharap dia akan naik tinggi lagi ya. Turun ke bawah, taunya turun ya, makin turun lagi gitu ya. Nah, jadi
di sini membentuk higher low ya. Jadi dari higher higher low, tapi di sini membentuk higher high lagi. Jadi masih higher high 2 kali. Setelah itu dia malah membentuk lower low nih teman-teman. Jadi agak aneh di sini. Jadi kayak fake breakout ke bawah udah gitu dia malah terbang ke atas lagi habis itu. Ya, jadi mungkin aja menurut gue juga ini bisa terjadi di kedepannya teman-teman, di mana kalau kita lihat ini menunjukkan pola yang mirip nih. Jadi harganya naik ke atas, turun, dan kemungkinan menurut gue dia akan kemungkinan besarnya membentuk higher high yang baru. Ya, setelah itu kemungkinan dia akan turun membentuk lower low yang baru. Di mana lower low yang baru kemungkinan pastinya ada di bawah batas support yang ini di batas 60.000. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, di 60.000 itu banyak sekali bukan banyak sekali ya, sedikit sekali candle-candle yang ada di sini. Cuman ada 1 2 3. Ini artinya di sini tahanannya sedikit sekali teman-teman. Supply demand-nya dikit. Kenapa? Karena harga langsung terbang di sini. Kalau kita lihat pakai volume ya teman-teman, kita coba pakai volume profile. Kita pakai visible volume profile aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini adalah area yang bisa dibilang area yang nggak ada volumenya ya teman-teman. Berarti di sini nggak ada tahanannya. Dan kalau misalnya para venture capital itu mau melakukan pembelian, tentu saja dia akan melakukan pembelian di sini, di area yang tertahan di sini teman-teman. Ya, volume yang tinggi di sini. Karena di sini pasti langsung lewat semuanya. Dan dia pasti dapat harga diskonnya sangat-sangat lumayan. Ya, kalau gue prediksi sih bisa saja ini bisa terjadi ya teman-teman. Jadi harganya naik terus turun lagi, dimana gue yakin banyak orang yang beli di atas ini teman-teman, karena mereka kan akan membeli lagi setelah breakout all time high ya, dimana di sini orang-orang akan melakukan long atau buy ya di harga yang kurang lebih mungkin banyak orang yang menunggu, wah kalau misalnya dia tembus all time high lagi, tembus dari 73.800, gue akan beli, pasang buy stop di sini ya, buy stop ya kan. Dan juga ada yang pasang sell limit di sini. Jadi di sini ada yang pasang ada yang pasang sell, ada yang pasang short ya, ada yang pasang short, ada yang pasang long ya. Dan ketika harganya naik tinggi sekali ke sini, orang-orang yang pasang short pastinya akan terlikuidasi. Setelah itu harga turun terus ya kan. Dan yang orang-orang yang pasang long yang berharap jangka panjang Bitcoinnya akan langsung ke 100.000, taunya dia malah turun sampai terlikuidasi. Apalagi kalau misalnya banyak orang yang berpikir, wah kalau gitu kita akan top up. Wah, top up terus sampai sini akhirnya nyerocos, semuanya terlikuidasi. Setelah itu barulah di sini orang-orang pada beli ya. Setelah langsung naik lagi. Jadi kemungkinan sih itu bisa jadi salah satu skema yang bisa terjadi menurut gue di Bitcoin ya. Nah, tapi apakah itu bisa terjadi? Menurut gue kita nggak ada yang tahu ya, cuman kita harus prepare untuk besok. Tapi kalau menurut gue sih harusnya sih untuk sekarang Bitcoin itu harusnya naik dulu ya. Naiknya bisa sampai berapa? Kalau gue lihat sih dari kenaikan yang ada di sini teman-teman, kurang lebih kan di sini 10% lah lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini juga misalnya ini juga kurang, oh ini 20% ya, beda ya. Kalau yang ini berapa persen? Oh ini 10% juga nih teman-teman, kurang lebih 10%-an lah. Kalau yang ini berapa coba? Ini 7%-an. Jadi kurang lebih dia harusnya bisa melebihi kurang lebih sekitar 10% sampai 7%. Ya anggap aja 10% ya. Berarti dia bisa sampai ke 81.000. Ya yang which is menurut gue sih paling sampai 80.000 ya, atau mungkin 78.000. Ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau menurut gue sih ya kurang lebih bisa sampai segini ya teman-teman ya. Kita coba pakai Fibonacci retracement di mana 1,6-nya. 1,6 bisa lebih tinggi ya, bisa sampai ke 82.000. Tapi menurut gue harusnya sih kalau misalnya memang dia mau memakai skema yang turun dulu terus naik, menurut gue sih harusnya dia nggak akan sampai ke 82.000. Ya mungkin sampai 80.000 aja ke batas psikologi market yang berikutnya. 80.000 kan angka bulat tuh, biasanya itu jadi batas psikologi ya. Nah, apakah berarti kalau gitu kita harus sell di sini? Nah, silahkan teman-teman putuskan sendiri ketika memang itu beneran terjadi. Karena balik lagi kita nggak ada yang tahu ya. Soalnya kalau misalnya kita cut profit di sini terus harganya ternyata langsung naik, ayo gimana sok ya? Karena habis ini halving soalnya. Jadi bener-bener banyak sekali event yang terjadi pada Bitcoin. Ya, nah buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan soal berita-berita terbaru ataupun update-update soal Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya, silakan teman-teman join Crypto Hack dan teman-teman akan mendapatkan update terbaru di sini ya teman-teman, tanpa harus menunggu video YouTube-nya update ataupun upload dulu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keberuntungan ada di pihak kita. Bye bye.